Halo, remaja milenial, sobat cegah BNN dimanapun kalian berada. Permasalahan narkoba dewasa ini tidak hanya menyasar pada orang dewasa, tidak hanya menyasar para kaum pekerja, tapi permasalahan narkoba saat ini sudah menyasar pada anak-anak dan remaja usia dini. Itu sebabnya hari ini saya akan membawakan video yang berisi tentang bahaya dan dampak buruk penyalahgunaan narkoba. Video ini penting dan wajib kalian simak sampai akhir agar kalian terhindar dari bahaya dan dampak buruk penyalahgunaan narkoba, agar kalian terhindar dari bujuk rayu para bandar narkoba. Masih bersama saya, Putu Sony Kurniawan, Subkoordinator P2M, Pencegahan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Denpasar. Saat ini, dalam video ini, kita akan membahas 4 hal. Yang pertama, kita akan membahas tentang apa itu narkoba. Yang kedua, kita akan membahas tentang jenis-jenis narkoba. Berikutnya, yang ketiga, kita akan membahas mengapa penyebab orang-orang mempergunakan narkoba. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang cara menghindari narkoba. Remaja, milenial, sobat cegah BNN Kota Denpasar. Kita akan tiba pada pembahasan yang pertama, yaitu tentang apa itu narkoba. Narkoba adalah bahan atau zat atau obat yang bermanfaat. Narkoba dapat dipergunakan sebagai pengobatan. Tapi, apabila dipergunakan tidak dengan resep dokter, tidak untuk pengobatan, narkoba dapat menyebabkan kerusakan pada tubuh, utamanya sel saraf otak, dan dapat menyebabkan ketergantungan. Nah, yang terjadi dewasa ini adalah narkoba disalahgunakan. Narkoba tidak lagi dipergunakan untuk pengobatan, tidak dipergunakan dengan resep dokter, tapi dipergunakan untuk happy-happy, dipergunakan untuk mencari jalan pembenar dari masalah. Dan seperti yang saya sebutkan tadi, narkoba apabila disalahgunakan akan menyebabkan kerusakan pada tubuh dan sel saraf otak utamanya. Sahabat milenial, menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, disebutkan bahwa narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Dapat juga mengubah struktur dan cara kerja otak pada sistem saraf pusat sehingga mengganggu daya pikir, daya ingat, konsentrasi, persepsi, dan perasaan serta perilaku. Jadi itu pengertian narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Sobat cegah BNN Kota Denpasar, saat ini kita akan membahas tentang jenis-jenis narkoba serta dampak buruknya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang ganja. Ganja adalah tanaman budidaya penghasil serat. Nama lainnya adalah Cannabis sativa. Daun ganja mengandung zat narkotik yang dapat memabukkan.
daun ganja juga sering dijadikan tanaman tembakau untuk rokok. Bahayanya apabila kalian mempergunakan ganja adalah mata merah, nafsu makan bertambah, mulut terasa kering, jantung berdebar-debar, menderita bronkitis atau radang infeksi paru, daya tahan tubuh berkurang, menjadi cepat marah dan sensitif, mengalami halusinasi. Nah ini, mengalami halusinasi, tidak peduli dengan diri sendiri maupun lingkungan sekitarnya. Dapat menyebabkan ketakutan, kecurigaan yang berlebih, lambat dalam beraktivitas, malas belajar, dan keterampilan berbicara menjadi terganggu. Itu dampak buruk dari penyalahgunaan ganja. Berikutnya, kita akan membahas tentang heroin. Heroin adalah bubuk kristal putih yang dihasilkan dari morfin. Heroin merupakan hasil dari olahan opium atau candu. Dampak buruk apabila kalian mempergunakan heroin adalah merusak otak. Jadi, teman-teman, setiap penyalahgunaan narkoba yang paling dirasakan dampak buruknya adalah merusak otak. Heroin juga dapat merasa meriang di seluruh tubuh, kram pada perut, muntah-muntah, tulang dan sendi terasa ngilu, demam tinggi, depresi berat, insomnia atau sulit tidur, mudah tersinggung dan marah, tidak berkonsentrasi, dan yang paling memprihatinkan adalah ada kecenderungan untuk bunuh diri. Sahabat, apabila kalian mempergunakan heroin, di mana heroin itu dipergunakan dengan menggunakan jarum suntik, dan penggunaan jarum suntik secara bergiliran akan bisa menyebabkan penularan penyakit HIV/AIDS. Narkoba berikutnya sudah sering kalian dengar, baik di media sosial, di televisi, maupun di media cetak. Narkoba itu adalah sabu. Sabu merupakan bahan kimia yang dapat menyebabkan halusinasi, bentuknya seperti kristal bening atau seperti gula batu. Sabu berwarna putih. Beberapa jenis sabu yang dikenal disebut dengan kristal, ada coconut, ada gold river. Bahaya dari penyalahgunaan narkoba jenis sabu ini adalah, sekali lagi, dapat merusak otak, sulit bernafas, sulit konsentrasi, mual dan muntah, gelisah, merasa dikejar-kejar, dan selalu menyebabkan mimpi buruk, hilangnya percaya diri, serta sering bingung dan berhalusinasi. Itu dampak buruknya. Mengerikan bukan? Oke, berikutnya kita akan membahas yang namanya ekstasi. Ekstasi adalah tablet yang mengandung zat adiktif yang mampu memicu kekuatan daya tahan tubuh hingga berjam-jam, seperti doping. Ekstasi juga dapat menimbulkan perasaan senang, euforia, gembira, dan riang yang luar biasa terhadap sesuatu. Dia diciptakan berwarna-warni dan ada berbagai macam gambar dalam tabletnya. Kenapa? Agar menarik perhatian. Perhatian siapa? Perhatian kalian, para kaum milenial dan generasi muda. Oke, dampak adalah merusak otak. Sekali lagi, setiap penyalahgunaan narkoba berdampak pada kerusakan sel saraf otak. Sabu, ulangi, ekstasi juga merusak saraf mata, merusak hati, mengeroposkan tulang dan gigi, selalu merasa ketakutan seperti ada orang yang mengejar-ngejar. Dan yang paling berbahaya, sekali lagi, dapat menyebabkan kematian karena gagal jantung dan sesak napas. Sekali lagi, sabu dan ekstasi merupakan golongan narkotika jenis stimulan, di mana stimulan itu adalah doping, di mana kita dipaksa, tubuh kita, sel-sel dalam tubuh kita ini dipaksa untuk bekerja di luar batas kemampuannya, sehingga yang paling memprihatinkan dampaknya adalah bisa menyebabkan kematian. Oke, berikutnya teman-teman kita akan membahas salah satu narkoba jenis baru, namanya LSD. LSD adalah senyawa semi-sintetik yang diubah dari sejenis jamur yang tumbuh pada tanaman gandum hitam. Bentuknya seperti kertas, berukuran kotak kecil,
sebesar seperempat perangko. Tahu perangko kan? Dan banyak ada gambar dan berwarna-warni. Sekali lagi tujuannya adalah untuk menarik perhatian kalian, para remaja yang sedang ingin tahu atau kepo. Oke, bahaya dari penyalahgunaan LSD adalah tidak dapat tidur, berhalusinasi, halusinasi penglihatan, tembok seolah-olah bernapas, perubahan bentuk benda menjadi bentuk yang lain. Ada penyeberangan, zebra cross, itu bisa dilihat seperti ada ular yang panjang. Oke, bisa juga berhalusinasi pendengaran, sehingga seolah-olah musik seolah-olah bergema. Oke, emosi menjadi labil, perubahan persepsi tentang waktu. Malam dianggap pagi, pagi dianggap malam. Banyak berkeringat, susah berkonsentrasi, menjadi paranoid, dan ada kecenderungan sekali lagi bunuh diri. Oke, berikutnya ada inhalan. Inhalan adalah zat adiktif yang disalahgunakan dengan cara dihirup melalui hidung. Masyarakat banyak menyebutnya dengan nama ngelem. Inhalan, dampak buruknya adalah kita merasa pusing, ngantuk, bergembira, diare secara terus-menerus, sakit kepala, gemetar dan lelah, kerusakan pada jantung, hati dan ginjal, dan juga pada paru-paru dan otak, kerusakan pada sumsum tulang, hilangnya berat badan secara drastis, serta yang paling berbahaya tentunya dapat menyebabkan kematian karena gagal jantung dan sesak nafas. Yaitu inhalan, dan berikutnya kita akan membahas tentang minuman keras atau minuman beralkohol. Minuman keras adalah minuman yang mengandung alkohol. Dihasilkan melalui proses penyaringan atau fermentasi dari zat gula dan zat-zat tepung. Zat ini biasanya terdapat pada gula, sari buah, atau umbi-umbian. Dampak buruk dari minuman beralkohol ini adalah muntah-muntah, pandangan kabur, sempoyongan, kehilangan keseimbangan, sulit memusatkan perhatian, daya ingat terganggu, pikun, emosi menjadi meledak-ledak, penyakit liver, dan kerusakan pada jantung, pankreas, dan otak. Oke, itu dampak buruk dari penyalahgunaan minuman keras secara berlebihan. Sahabat, cegah BNN Kota Denpasar dan para milenial. Saat ini kita akan membahas kenapa sih orang-orang menyalahgunakan narkoba. Ada beberapa penyebabnya. Antara lain, yang pertama, sekali lagi, remaja selalu ingin mencoba sesuatu yang baru. Kita mengenalnya dengan istilah kepo atau ingin tahu. Salah satu sifat anak-anak yang rasa ingin tahunya begitu tinggi. Selain itu ingin mencoba sesuatu yang baru. Itulah yang disebut dengan kepo. Oke, berikutnya, remaja mencoba narkoba karena ingin terlihat hebat. Ingin narkoba dipergunakan untuk percaya diri. Nah, itulah sekali lagi remaja ingin terlihat hebat pada komunitasnya. Berikutnya, kenapa orang mempergunakan narkoba, khususnya di kalangan remaja milenial? Ingin terlihat gaul. Nah, ini penyebab orang terjebak narkoba ingin terlihat gaul, diakui oleh teman-temannya. Kalian harus pandai memilih teman yang baik tentunya agar terhindar dari jerat bahaya penyalahgunaan narkoba ini. Jauhi teman-teman yang mengajakmu merokok atau minum-minuman keras. Dan yang paling penting, jauhi orang-orang yang menawarimu tentang narkoba. Tidak usah terpancing karena dibilang kuper atau kurang pergaulan. Justru kebalikannya, pengguna narkoba lah yang nantinya akan menjadi kuper dan terkucil dari masyarakat. Oke, yang paling penting, kenapa orang menggunakan narkoba adalah ingin diakui sebagai anggota kelompoknya. Biasanya kita kalau ingin memasuki sebuah kelompok, harus mengikuti kebiasaan-kebiasaan dari kelompok itu. Nah, lebih baik jangan mengikuti kelompok yang suka memakai narkoba. Kita ikuti kelompok-kelompok atau teman-teman yang positif. Seperti itu. Oke, terus berikutnya, kita akan membahas tentang bagaimana cara menghindari narkoba. Ini yang paling penting, teman-teman. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, kita harus meningkatkan iman dan takwa kita. Kita harus rajin bersembahyang, harus sering-sering bercerita apabila ada masalah kepada Tuhan kita. Oke.
Berikutnya, isi waktu dengan kegiatan yang positif. Pilih temanmu, teman yang baik, teman yang tidak menjerumuskanmu, dan ikuti semua kegiatan-kegiatan positif, baik yang ada di sekolah, baik yang ada di Banjar, ataupun di sekitar lingkunganmu. Dan berikutnya, cara menghindari narkoba adalah cari pergaulan yang benar. Seperti yang saya sampaikan tadi, pergaulan yang benar adalah pergaulan yang tidak menjerumuskanmu, pergaulan yang tidak membulimu. Pergaulan yang benar adalah pergaulan yang membawamu ke arah yang positif. Yang berikutnya, fokus pada cita-cita. Dari sejak remaja, dari sejak kecil kalian sudah harus punya cita-cita. Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Apabila kamu punya cita-cita setinggi langit, saya yakin kamu tidak akan pernah coba yang namanya narkoba. Oke, berikutnya, terapkan pola hidup sehat. Selain narkoba, sekarang ada COVID-19. Jadi kita harus setiap hari harus menerapkan yang namanya pola hidup sehat. Dan yang paling penting, bagaimana cara menghindari narkoba adalah harus berani menolak siapapun itu yang menawarimu. Harus berani kamu lawan, harus berani kamu tolak. Teman-teman, remaja milenial, sahabat cegah BNN, itu tadi materi singkat tentang bahaya dan dampak buruk penyalahgunaan narkoba. Semoga bermanfaat. Dan apabila kalian butuh informasi yang lebih detail lagi tentang bahaya, jenis-jenis, dan dampak buruk penyalahgunaan narkoba, tetap stay tune di channel Instagram Info BNN Kota Denpasar dan channel YouTube Info BNN Kota Denpasar. Di sana kamu akan dapat lebih banyak lagi materi-materi tentang bahaya dan dampak buruk penyalahgunaan narkoba. Setiap orang akan mati, tapi jangan mati karena narkoba. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om.